and it really helps me a lot. Okay, dan saya akan kongsi ini dengan kita semua. Okay, yang saya mau kongsi ialah tentang iman. Dan saya percaya iman ini bukan satu perkara yang baru untuk kita. Dan saya percaya banyak kita sudah faham tentang iman ini. Amen. Kerana Alkitab mengatakan begini, tanpa iman susah menyenang hati Tuhan. Dalam bahasa Inggeris, without faith, just practically impossible. Just impossible. Tanpa iman tidak kita boleh menyenang hati Tuhan. So saya percaya jika ada seperkara yang kita harus faham dan kita harus ada dalam kehidupan kita, selain daripada banyak perkara yang ditulis dalam firman Tuhan ini, ialah iman. Kalau tidak, bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan? How am I going to please God? Impossible. Okay? Dan saya percaya ramai di sini yang faham tentang iman. So I'm not going to talk about what is iman. Tetapi yang saya mau kongsikan kepada kita ialah bagaimana kita boleh menggerakkan iman ini. How to make this iman alive. Bagaimana salurkan iman ini supaya iman ini senantiasa hidup dalam kehidupan saya. Bukan saja pada hari Minggu begini, tetapi tiap masa, tiap second. Bagaimana kita senantiasa boleh salur, activate, bergerakkan iman kita ini. Di mana kita ada, di gereja kita ada, di mana-mana kita ada, that iman need to be alive all the time. How? Is there any understanding? Is there any kebenaran dalam firman Tuhan ini yang boleh tolong saya? Ada kefahaman yang boleh menyedarkan saya? Okay? Saya percaya ada. Saya percaya banyak mungkin. Tetapi saya akan sentuhkan satu atau dua perkara dalam 2 atau 3 passages. Okay? Dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu, saya mau katakan begini. Broadly speaking, ada 2 jenis iman. Ada 2 jenis iman. Mungkin kalau kita mau belajar betul-betul, mungkin banyak lagi daripada itu aspeknya. Tetapi ada 2 yang terang sekali. Satunya lah ya natural iman. Iman yang natural. Dan satu lagi ya iman yang spiritual. Apa yang saya maksudkan iman yang natural? Iman yang natural ialah saya percaya oleh sebab saya dengar. Saya percaya oleh sebab saya lihat. Saya percaya oleh sebab saya sentuh. Okay? Saya percaya oleh sebab saya rasa. Itu iman yang natural. Dan kita semua we have it sebenarnya. Saya duduk di sana tadi, saya tengok itu kerusi, mata saya tengok itu kerusi kuaroi. Dia tidak akan rosak bila saya duduk di sana. Dan saya percaya sama dengan kono dia tengok ini kerusi, oh tahan ini saya, dia duduk. Dia percaya kerusi itu boleh tahan oleh sebab dia lihat, betul? Oleh sebab saya lihat. Saya percaya kamu ada di sini oleh sebab saya lihat. Bila kita lihat dalam Alkitab, banyak kisah juga. Orang percaya kepada Yesus oleh sebab yang natural. Misalnya ada satu perempuan yang kita tahu dalam firman, dia bleeding, dia berdarah. Kalau saya tidak salah berapa tahun? 12 tahun. Ya, teruk sekali. Dan dia katakan begini, hai, lama sudah habis uang saya ini. Tetapi dia katakan begini, jika saya boleh sentuh, if I can touch the garment of Jesus, bila saya boleh sentuh
What is garment? Jubah. Jubah Yesus. Saya percaya saya akan sembuh. Itu kepercayaan dia. Mungkin dia ada dengar cerita ke kabar ke, ada orang yang sentuh jubah Yesus, itu sebabnya dia sendiri percaya. Mungkin dia belajar dari firman Tuhan, dia tahu what the robe speaks about. Itu sebabnya dia ada kepercayaan yang sedemikian. And it is a belief, a very strong belief dalam hatinya. Itu sebabnya dia jalan, dia tidak peduli kerana penyakitnya teruk sekali. It's something that is very shameful. Itu sebabnya she pushed and pushed and pushed until dia datang kepada Yesus. Benar-benar dia sentuh jubah Yesus, tiba-tiba dia sembuh. It's a touched, natural, tanganu. Itu yang saya katakan natural. Dan kita lihat cerita yang lain. Ada satu orang, dia punya anak sakit. Dia jumpa dengan Yesus, berlari-lari, dia tahu Yesus di sana, Pak. Dan dia datang kepada Yesus. Dan dia berdiri dekat Yesus. Just stand beside Jesus, you know. Yesus di sini, dia di sini. Dan terus berbual dengan dia. Yesus dikatakan, ini saja, you cakap aja. You cakap saja, you firman saja. Bila saya dengar you punya perkataan Yesus, cukup untuk saya. Tak payah kamu pergi jalan ke rumah saya. You cakap saja. Itu iman dia. Jika Yesus cakap, jika dia boleh dengar dengan telinganya sendiri suara Yesus, dia akan percaya. Ya? Dia jalan, itu saja. Yesus katakan, pergi. Oleh sebab iman itu dia dengar, itu yang dia faham. Anaknya sembuh. Betul kan? Betul. Oleh sebab dia dengar. Ramai juga kita. Christian bah, non-Christian kah? Kalau saya boleh dengar suara Yesus dari surga, telinga saya akan percaya. Tanpa itu susah saya percaya. Ada orang yang begitu. Iman susah betul-betul timbul. Iman rohani susah timbul. Iman yang berdasar tentu yang, ya, itu satu. Thomas, kalau kita lihat Thomas, apa terjadi kepada Thomas? Bila Yesus ada, murid-murid yang lain, Yesus selesai bangkit, Pak. Mereka akan katakan kepada Thomas, Thomas, kamu tidak tahu, Yesus bangkit. Kami lihat. Itu apa Thomas katakan? Dia katakan begini, saya tidak akan percaya tanpa saya lihat. Mata ini ya, perlu saya lihat. Dan tangan ini ya, saya mau sentuh dia punya tangan. Mana itu spear, tembok. I want to put my finger into the side, baru saya percaya. God is so good. Kadang-kadang Tuhan is so loving, so merciful, and so gracious. Dia tahu level kita punya iman. Walaupun begitu, dia tahu level kita punya iman. Tetapi masih juga dia hormati iman itu and respond to us. Amen? Datang satu hari, 8 days selepas murid-murid yang lain jumpa dengan Yesus. Tiba-tiba Yesus ada dalam bilik. Just want us to go and read that in John 20. Yeah. It's a beautiful story. Yohanes 20. Tak payah baca panjang-panjang. Kita boleh lihat dalam Yohanes 20. Kita tahu ceritanya. Dalam ayat yang
28. Tengok jawab Thomas bila Yesus sudah ada sana. Thomas menjawab dia. Saya baca dari 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, ini Yesus, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lubangku, tangan ini. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Jangan Thomas, kamu tidak percaya lagi. Melainkan percayalah. Itu apa Thomas buat? Ayat 28. Thomas menjawab, dia tidak berani menghadapi Yesus. Cucuk sini, pegang tangan dia. Dia tidak berani. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Dia panggil Yesus Tuhan. Dia hormati dia sebagai Allah dia. Kata Yesus kepadanya, tengok jawab Yesus. Karena engkau telah melihat aku pakai matamu, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Let's read that again. Berbahagialah mereka yang tidak lihat, yang tidak dengar suara dari sorga, yang tidak sentuh, can touch me. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Namun percaya. Kamu percaya oleh sebab kamu lihat. Kamu percaya oleh sebab saya suruh kamu sentuh, kamu tidak berani. Kamu percaya. Tetapi dia katakan, berbahagialah. Dalam bahasa Inggris, bless. Maknanya, kita yang percaya oleh sebab kita sentuh Tuhan, kita percaya oleh sebab kita lihat Tuhan, kita percaya kita, our senses are seeing. Boleh. Tuhan boleh. Karena dia kasih. He can meet us. Tetapi dia katakan, greater blessing, greater power, greater glory akan diberi kepada orang yang percaya tanpa lihat, tanpa sentuh, tanpa dengar suara yang berasal dari sorga, tanpa vision, tanpa miracle. Orang yang begitu berbahagia. Orang begitu boleh melihat, mengalami kuasa dari saya luar biasa sekali. Ini yang mau disampaikan oleh Yesus kepada Thomas. Dan juga kepada murid-muridnya semua. Kepercayaan tanpa lihat. Things are changing. Banyak perkara yang terjadi sekarang ini. Saya tidak tahu, saya percaya kamu rasalah. I think we all know, kita semua kita ini ialah quite prophetic in many ways kan. Saya percaya musim ini, masa ini is a transition period, you know. Benar kan? We cannot do normal Christianity and continue on and expect greater results. Tidak boleh. Things are changing. Ini yang saya doa, ini yang saya renung. Tuhan, saya tahu kalau beginilah gereja. Very, very slow. Nah, oleh begini nih. Masih ramai orang di luar di sana yang belum tahu Tuhan. Church cannot be like this. It has to change. Ini musimnya transition. It's a very important season and moment dalam gereja Tuhan. Dan mungkin sebelum ini
This has to change. Iman kita ini yang penting, yang harus ditukar, Pak. It cannot be normal faith anymore. Tidak boleh. It has to be spiritual in nature. Itu saja. I have to bangkit. I have to step into the realm of the spirit. Not living constantly in the natural. Terhad ba itu? Amen? Itu terhad. Transition yang saya rasa sekarang ini, just allow me to speak of tangent for a while. Ialah macam transition yang di antara Moses dan Joshua. Bila kita baca firman Tuhan kan, wow, hebat sekali Tuhan bersama dengan Moses, orang Israel. Hebat sekali. Dan kita baca di buku Joshua, chapter 1. Tuhan mengatakan kepada Joshua, Joshua, macam Joshua tidak tahu. Moses mati. Moses mati. Musa mati. Dan saya percaya bila Musa itu mati, bergegar ini Joshua. Kudasankan. Bergegar Joshua ini. Bagaimana Musa sudah mati kok? Masih kami belum sampai ke tanah itu. What to do deh? Dan Tuhan mengatakan kepada Joshua, now you take the lead. And Joshua was bingung. He was really bingung. You lihat apa yang Tuhan katakan kepada Joshua. Dia tidak katakan kepada Joshua, Musa mati ya. Dia mati di atas gunung sana tuh. Dan dia tinggal dia punya tongkat. Dia tinggal dia punya tongkat. Saya tahu di mana tempat dia tinggal. Ada satu batu di sana. Kamu pergi sana dan kamu akan jumpa tongkat itu. You ambil tongkat itu karena tongkat itu yang tolong Musa dalam perjalanan 40 tahun. Di mana-mana Musa pergi, dia pergi jumpa dengan Firaun, tongkat itu yang dia pegang. Bila ada masalah dalam kehidupan mereka, itu ada satu laut yang besar, tidak boleh menyeberang, tongkat itu yang Musa pakai. Kamu pergi cari itu tongkat Joshua. Atau kamu pergi cari dia punya jubah. Pakai jubahnya. Macam Elijah kasih Elisha jubah. Pakai jubahnya. Dia tidak katakan begitu kepada Joshua. Karena ini tukar sudah. It's a season of change. Dia tukar sudah. Tidak boleh pakai yang lama bila kita jalan ke musim yang baru. Amen? Let's look at Joshua. Apa yang Tuhan berikan kepadanya? Let's go through this very fast. Joshua. Mana kamu Joshua? Mana kamu Joshua? Tengok kamu lama betul kamu cari Joshua. Joshua ialah selepas Revelation. Coba tengok Joshua 20. Ada cari ke kamu? Mana Joshua? Oh, bukan. Just a minute. Sebelum saya ke sana. Joshua pertama. Joshua sebelum Genesis. Joshua pertama ayat yang ke-8. Ini apa yang Tuhan katakan kepada Joshua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Let's read it again. Janganlah
engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu apa yang Tuhan katakan kepada Joshua? Dia katakan begini, Joshua, sudah siap buku yang dituliskan oleh Musa. Karena the first 5 books, 5 buku yang pertama ditulis oleh Musa. 5 buku. Dan dia katakan kepada Yosua, Yosua, pergi kamu cari itu buku. Ambil itu buku. Dan saya mau kamu renung, baca, renung. Renung, siang dan malam. Firman ini. Supaya firman ini boleh keluar dari mulutmu. Halo? Keluar dari mulutmu. Keluar dari mulutmu. Keluar dari mulutmu. Kenapa mulut? Kena begini. Susah kita tahu apa kita punya pikiran di sini, Pak. Misalnya saya tidak tahu apa yang saya pikir sekarang ini. Tetapi saya boleh tahu apa yang saya pikir bila saya dengar saya punya perkataan. Oke? Pemikiran saya kamu boleh lihat oleh sebab perkataan yang keluar. Dan saya sendiri pun sama. Saya tahu apa dalam pikiran saya bila saya dengar apa yang keluar dalam mulut saya. So begini, dia katakan, renungkan. Saya bukan renung saja. Memorize it lah. Supaya dia akan keluar dari mulutmu. Bila firman itu keluar dari mulut Joshua, apa yang terjadi? Yang dia dengar akan mempengaruhi dia punya pikiran. Halo? Apa yang dia dengar akan mempengaruhikan pikiran dia. Bila pikiran ini dipengaruhikan oleh perkataan-perkataan yang sedemikian, kita punya tindakan. Halo? Kita punya tindakan. Kita punya cakap. Kita punya respon. Akan bertukar bersama. Akan bertukar bersama. Bila kita cakap tentang firman Tuhan, bila kita percaya tentang firman Tuhan, bila pikiran kita ini ditukar, kita buat tindakan, kita boleh ambil tindakan dalam iman. Amen? Itu sebabnya Yosua, bila kita lihat kehidupan Yosua, the miracle signs and wonders yang terjadi melalui pelayanan Joshua hebat lagi daripada Musa. Hebat lagi daripada Musa. Banyak perkara yang dilakukan oleh Musa. Tetapi bila kita lihat apa yang dibuatkan oleh Joshua, luar biasa. Misalnya, Musa membawa mereka menyeberang laut. Apa yang terjadinya ialah, laut itu buka begini saja, Pak. Macam begini. Air itu buka. Begini saja dia. Stop. Tetapi bila Yosua membawakan orang Israel menyeberang Yordan, sama juga. Tetapi lain dia. Ialah kalau kita baca dalam Alkitab di buku Joshua, my concentration is not there. Okay. Alkitab mengatakan bahawa begini, Tuhan buka sungai, bukan saja sungai buka, tetapi the flow of the water tukar. Jordan River flooding betul, harvest time, flooding. So apa yang terjadinya? Tuhan melakukan satu perkara di mana sungai itu, air itu just flow upward. Sampai ke satu
tahun nama Adam. Saya tidak tahu berapa kilometer dia dari sana. But the water literally flow against nature. Hebat sekali kan? Dan juga bila Yosua membawa orang-orangnya berperang against the king of Jerusalem and 5 king of Amorites, we read that story. Mereka bilang perang. Anyway, don't have time to read the Bible. Kurang lebih pukul 12 in the afternoon. Dan Yosua kira-kira, sebenarnya mereka menang. Yosua katakan, mungkin peperangan ini ambil masa yang panjang. I'm going to stop it. Kalau ini gelap nanti mungkin ada susah berperang. Dan dia berdiri. Let's look at that. Yosua, see whether I can find it. Okay. Sorry. Okay, no, just wasting time. Okay, apa yang Yosua mengatakan ialah begini. Dia tidak bincang dengan Tuhan. Look at that verse. Dia tidak katakan, oh Tuhan apa yang saya buat. Dia berdiri saja. Dia lihat ke atas. And dia katakan, sun, stop. You berhenti. Bulan, you berhenti. Jangan pusing. Jangan kamu pusing. Siapa yang boleh cakap dengan sun? Jangan kamu pusing. Siapa matahari? Siapa yang boleh cakap kepada moon, bulan? Kamu berhenti. Musa boleh katakan, you stop. Peperangan ini belum habis. Jangan kamu jalan-jalan sampai peperangan ini menang. And Alkitab mengatakan, the sun stop for 24 hours. 1 hari. 1 hari. Bulan tidak berjalan 1 hari. Itu kuasa. That is the faith. Kuasa iman yang keluar dari tubuh kehidupan Yosua. Hebat sekali. Amen. Oleh sebab what is the kunci? Firman Tuhan. And Alkitab mengatakan begini. Faith comes. Romans 10:17 kalau tidak salah. Faith comes. Bagaimana? From hearing. Faith comes through hearing. And hearing the word of God. It didn't say faith comes through reading. Banyak kita baca. Ada program yang kita katakan baca Alkitab dalam 1 tahun. It's okay. Knowledge sake. But kalau kita mau iman ini keluar, muncul, bergerak dalam kehidupan kita, kita harus baca firman Tuhan sampai kita boleh dengar roh yang bersama dengan firman Tuhan. Jesus said, my word is spirit. Amen. Firman saya ialah roh. Firman saya ialah kehidupan. My life is spirit and life. So bila kita renung firman Tuhan, kita harus renung sampai kita boleh dengar suara Roh Kudus yang bersama dengan firman itu. Barulah iman ini boleh muncul dan keluar dalam kehidupan kita. Amen. Now turn with me to Hebrew 11. Yang ini yang saya mau, we just dwell here for a while. Is there a watch somewhere? A clock there somewhere? Okay, Hebrews 11. Baik, kita baca dengan Hebrews 11. One or two thoughts dari sini yang menolongkan kita.
Dia cerita tentang iman di dalam Hebrew 11. Ayat yang pertama, tengok di sini. Iman adalah dasar. Dalam bahasa Inggris ialah faith is a substance. Faith is a substance. Kenapa faith itu substance atau dasar? Bukan satu perkara yang flimsy lah. Kenapa? Karena faith ini is of the spirit. Amen? Iman ini sebenarnya ialah aspek spiritual yang benar, yang dikeluarkan oleh firman Tuhan. Karena di bawah every firman ini ialah roh. Ialah roh. Itu sebabnya dia mengatakan faith is the substance. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan look at this, bukti dari segala sesuatu yang apa? Yang tidak kita lihat. Oke? Yang kita tidak lihat. Karena dalam dimensi roh, kita tidak boleh lihat, kita tidak boleh sentuh. Dan selalunya kita tidak boleh dengar, kita tidak boleh rasa. Ini dimensi dalam roh dan yang tidak kita boleh lihat. So apa yang kita tidak boleh lihat sebenarnya is more solid, more concrete dari apa yang kita boleh lihat dan sentuh. Amen? Dan selalunya kita tidak sedar begitu. Selalunya kita sedar hidup dalam natural. Itu yang real. Misalnya kalau kita sakit, that is real. Misalnya kalau kita tidak ada banyak uang dalam kita punya pocket, that is real. Kalau ada masalah di antara suami istri, that is real. Kalau ada masalah tempat kita kerja, it's very real. Karena kita boleh dengar suara apa? Telinga ini, Pak. Itu yang real. Tetapi kita tidak boleh lihat. Sebenarnya, there is a reality much more real than in the natural. Itu yang kita tidak boleh lihat. Amen? Let's read on. Karena iman itu mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Karena iman itu mengerti. Dari mana iman ini mengerti? Look at this. Iman mengerti. Faith understand. Dia mengerti. Dasar pengertian iman apa? Dasar pengertian iman ialah firman. Bila kita mengerti firman, dari kita merenung firman, iman muncul. Iman bergerak. Iman hidup. Dan dia katakan di sini, karena iman kita mengerti. Dari mana pengertian itu? Mana firman itu? Genesis pasal yang pertama. Look at chapter 1. Di sana dia tuliskan bagaimana segala semua yang kita lihat dicipta oleh Tuhan. Bila kita renung, bila kita baca, tiba-tiba, ini benar, ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Itu iman. Satu saat kamu pergi sekolah, pergi kamu university, berdirilah satu profesor di depan di sana tu. Dia katakan saya tidak percaya kepada Tuhan, firman Tuhan ini bohong. Bagaimana firman ini bohong? Oleh firman Tuhan mengatakan bahawa kamu Kristen lah. Kamu percaya bahawa dunia ini hanya 6,000 lebih tahun saja. Sebelum Yesus Kristus datang 4,000. Selepas Yesus Kristus datang mungkin 2,000.
bohong firman kamu nih. Ada satu kawan saya challenge me like that also, coffee shop. John, how do you reconcile this? Kita mengatakan kurang lebih, tetapi carbon dating, orang saintis ini, siapa yang percaya? Carbon dating mengatakan bahwa dunia ini dicipta milion-milion tahun sudah. Mana yang benar, John? How do you reconcile this? Saya katakan senang saja itu. Kenapa kamu kena senang saja? Saya percaya firman Tuhan. Kamu saintis itu betul, bukan salah. Pakai carbon dating betul, betul. Dan firman Tuhan pun betul. Baik, bagaimana satu betul lah? Dua betul, ya betul. Tengok saya katakan, kalau saintis itu berjumpa dengan Adam, selepas dia berdiri, dia bangun, dia hidup, pakai itu carbon dating. That technology to find out how old is Adam. Saya percaya that data will say, oh Adam 40 tahun atau 30 tahun. That data will not say, Adam, a baby just born few minutes ago. Amen? Amen? So sama juga dengan dunia ini. Bila Tuhan ciptakan segala semua perkara di dunia ini, it's solid. You pakai carbon dating, you read it, million of years, because it's so mature. Amen? So firman Tuhan ini benar. It is benar, Pak. Kita mengerti begitu. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Firman Allah itu we know that is the word of God, is Jesus himself. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Yang kita lihat is born out of, dilahir dari dimensi yang kita tidak boleh lihat. Amen? Segala semua yang kita boleh lihat, yang kita boleh sentuh, dilahir dari sana. So maksudnya di sini ialah, which is more glorious? Yang kita boleh lihat, yang kita boleh sentuh, atau yang kita tidak boleh lihat? Which is more glorious? Yang apa kita tidak boleh lihat, itu dimensi rohani. Amen? Kita tidak boleh lihat yang itu, and that is more important, more glorious than apa yang kita boleh lihat. Now, kalau begitu pemikiran kita, ya Tuhan saya percaya ini, ya Tuhan saya percaya the spirit realm is more glorious, unchanging, eternal. Kalau itu yang kita percaya, kenapa banyak bukan orang tidak Christian, orang Christian? Kita punya energy, kita punya time. You know where we are concentrating a lot on? Kepada barang yang kita boleh sentuh dan kita boleh lihat. The natural world is more important dari perkara yang tidak kita boleh lihat. Kita tidak ada masa. Kita bekerja di sini. Our whole energy running after this, running after that. Tetapi untuk perkara yang berkekal, we don't have much time. Oh, tunggu saja ada combined service. Bila ada combined service? Ada. Pada masa itu, okay, I'll be there. Kalau tidak, ayo sibuk. Banyak kejauh. Bisnes saya, macam betul lah. Banyak perkara aktiviti yang menyekatkan kita, because that is more important. Itu yang penting. Kita tidak sedar bahwa Tuhan, seek ye first the kingdom of God. That is never wrong. Seek ye first. We need to know what is the first. Yang first
It's a kingdom. Kita tidak boleh lihat. Yesus ada di sana. Kuasanya ada di sana. We need to concentrate on that focus. Okay, continue. Okay. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang kita tidak lihat. Semua perkara yang kita boleh lihat sebenarnya ialah dilahir keluar dari kita tidak boleh. Now turn with me to another verse. Kolose pasal yang pertama. Okay? Kolose pasal yang pertama. Sebelum kita baca ini, saya mau buat satu soalan. Okay? Whether you jawab me or not, okay, never mind. Saya akan tanya begini. Di mana Tuhan Yesus? I think we want to know. Di mana Yesus? Di sorga? Di sini. Amen. Di sini. Yesus ada di sini. Yesus ada di sorga and both are correct. Benar? Di mana kamu? Di sini atau di sana? Where are you located? Jesus is located here. In heaven. Where are you located? Here and in heaven. Everywhere. Kita sebenarnya, we know the answer. Sebenarnya, Yesus ada dalam kita dan juga kita ada dalam Yesus. Itu lokasi kita. We lived in Christ. We lived in God. Itu dimension kehidupan kita, Pak. Amen? Pertanyaan kedua. Bagaimana orang yang di luar di sana itu, yang buat mie di luar di sana itu, buat kolomie itu, dan yang bertudung tu. Where are they located? Luar Yesus. Jangan mah. Di dalam Yesus tetapi bukan juga di dalam Yesus. Amen. Itu betul. Itu pastor cakap. Dan itu benar. Untuk kita, Yesus ada dalam kita. Itu sebabnya satu hari nanti bila saya tidak ada, saya tahu mana saya pergi. Saya akan pergi ke surga. Karena Yesus ada dalam saya. Amen. Ini pasti firman mengatakan begitu. Tetapi orang yang di luar di sana itu, let me tell you, turn to Colossians chapter 1. Baik, kita baca Kolose pasal yang pertama. Dari ayat yang ke-15. Where am I going? More time. Ia adalah gambar Allah. This is beautiful sebenarnya. Ia adalah gambar Allah, referring to Jesus, yang tidak kelihatan dari that it goes again, yang sulung lebih utama dari segala yang dicipta. Ayat 16. You pakai Alkitab bahasa Malaysia kan? Halo? Campur-campur. Yang pakai Alkitab bahasa Malaysia, can we all read verse 16 together? 1, 2, 3. Karena mana suara kamu? 16. Okay, yang pakai bahasa Malaysia. Karena saya tidak kamu tidur. Okay, 16. 1, 2, 3. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan
yang tidak kelihatan, baik singsana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia dan di dalam Dia. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Mila kono Jenjiju Charlie John Raja dicipta. Dan kita semua ialah dalam Kristus. Orang yang masak di luar di sana pun diciptakan oleh Tuhan dan kedudukan mereka ialah dalam Kristus. Saya tidak radio. Ayat 16 itu. Karena di dalam Dia, di dalam Kristus telah dicipta segala sesuatu. Everything yang dicipta dalam heaven, on earth, the whole universe dicipta. Maksudnya semua orang-orang di sana ialah dalam Kristus. You punya ayam, ada orang ada ayam sini? Saya tahu ada kawan ada ayam sini. Ayam itu pun dalam Kristus. You punya anjing yang sepak-sepak itu pun di dalam Kristus. Karena segala semua, segala semua diciptakan oleh Kristus, oleh Dia. Dia tu I'm referring to Christ betul. And it's in Him. Bukan saja segala diciptakan oleh Kristus, tetapi untuk Dia. Okay? Untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan untuk Dia. Bukan untuk cari. Bukan untuk sendiri. Bukan untuk iblis. Kamu bukan dicipta untuk bisnis. Walaupun itu tidak salah. Amen. Kamu dicipta bukan untuk dosa. Bukan alkohol. Saya harap tidak ada orang yang mabuk sini ya. Kamu tidak dicipta untuk perkara-perkara begitu. Kamu dan saya dicipta untuk Tuhan, untuk Kristus. Maknanya bila saya hidup, whatever I do, is this in line with apa yang Tuhan mau saya buat? Dan kesadaran itu harus ada dalam kita punya pikiran, Pak. Amen. All the time, di mana-mana kita ada. Di sini kita di gereja, di luar di sana, we walk. Yes, my life, kehidupan saya itu untuk kemuliaan satu saja, ialah Tuhan. Amen. Ayat yang ke-17. Dia katakan begini. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Berapa kali dan ayat di dalam Dia, di dalam Dia. Tetapi dalam ayat yang ke-17 dalam bahasa Inggris, I like it. It says this way. He is before all things, and in Him all things hold together or exist. In Him all things exist. Tidak ada barang yang exist dari luar daripada Kristus. Semua we exist. And kita ini dipengaruhi, control, put together. Itu sebenarnya walaupun dosa. Adam dosa. This universe then go into chaos. Dia masih pusing 360 hari dalam satu tahun.
The cloud is still there. The trees are still growing. Not everything is chaotic. Oleh sebab apa? Tuhan pegang. He holds. Everything exists in Him. Jangan kamu berlebih-lebih. You can touch Job, but don't lebih-lebih. His life is mine. Amen? You can touch siapa-siapa di sini. But jangan kamu lebih-lebih ya. Sampai dia hancur. Jangan. There is terhad. The devil is not in control. You can sentuh Jonah. You can boleh buat ini. You can boleh buat itu. But his life is mine. Dan Tuhan tahu kekuatan saya. Jangan lebih-lebih. Kalau lebih daripada ini, susah. Ada kawan saya, I'm not going to say, some of you know the story. Ada kawan saya di kampung. Terlampau lebih, dia tidak boleh tahan. Committed suicide. Minum paraquat. This is last week. But the beauty of the whole thing is this. Walaupun dia pergi tempat yang lain, Catholic, I'm not trying to believe. Jadi bila dia tahu dia akan pergi, dia katakan begini. Dia tulis, saya boleh cakap. Saya mau Pastor John datang doa kepada saya. That is on the Wednesday night. Pukul 10 lebih, dan saya dengan kawan roda pergi hospital. And we had a chance. Karena saya tahu, bila orang mati begitu kan, mungkin dia ragu-ragu. Dan saya katakan kepada dia, jangan kamu ragu. Forgiveness is there. Saya bawa dia dalam doa dan terima Yesus. Maksud saya ialah, karena dia tidak ada kekuatan. Masalah tanpa banyak. Itu sebabnya dia terus begitu. So iblis untuk saya, untuk kamu yang percaya kepada Tuhan, dia terima Tuhan lah. Saya pasti dia pergi surga. I know dia pasti pergi surga. Let me just tell you story. Malam itu on the Wednesday night, saya berdoa dengan roda di gereja, apa? Bila panggilan itu ada, saya tanya roda, mau kamu ikut saya, ya, Bu ya. So kami buat pergi hospital, doa dengan dia. Selepas itu pukul 10 something, 11 o'clock, kemudian balik. Led him to the Lord, struggling, got peace. Kami balik. Pukul 3 saya tengok saya punya jam. Okay, I'm just going to say this. Saya tinggal saya punya jam. Pukul 3. Saya mimpi sebelum itu. Saya bangun. And mimpi saya ialah, kami berdoa apa? There are few people doa dengan saya. Tetapi yang saya lihat ialah roda. This is quite convincing. Yang saya lihat ialah roda. Dan bila kami doa, I was dancing away. You know, saya bukan orang-orang dancing pula. Orang-orang muda boleh. I was really dancing away. You know, I was so joyful. Dan saya lihat saya punya kawan, roda itu. Dia pun pusing dancing. Pelik juga kami dua ini. We were so happy. Bila saya bangun, terus saya katakan, strange. Jangan-jangan dia sudah pergi. Dan betul juga. I was told that selepas kami balik, dia pergi. Amen. Tetapi puji Tuhan, dia ada kesempatan untuk menerima Yesus. Now what I'm trying to say is this. Tuhan tahu kekuatan kita lah. He will push us to the limit. Amen. Alright. Where am I now? Verse 17. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. So we exist oleh sebab Tuhan beni. You look at me. Kamu lihat sesuatu. Apa yang kamu lihat? What do you see when you look at each other? What do you see? Apa kamu lihat bila kamu lihat saya berdiri di depan di sini? Kalau kita betul-betul completely conscious of God, saya biar bahwa segala semuanya dicipta, saya ialah bukti kekuatan, power, glory Tuhan. Amen. Saya lihat kamu di sini, you are the evidence, bukti bahwa Tuhan ada.
Kamu pergi main di sungai, tengok itu ikan, tengok ikan itu bukti Tuhan itu hebat. Kamu pergi ke laut, tengok sana, banyak orang yang tidak boleh lihat because they are so depressed. So sad. Lihat di sana kemuliaan Tuhan, buktinya. Pergi gunung begitu, among the trees begitu. Oh Lord my God, when I know some wonder, consider all the work thy hand has made. I see the stars. Who can sing with me? The rolling thunder, the work thy hand has made. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Adakah nyanyi itu keluar dan muncul dalam kehidupan kita bila kita pergi ke gunung? We go to God's creation. Because it speaks. Itu saya katakan kadang-kadang, kalau orang katakan kita ini boring, apa semula, kalau kamu katakan kami ini boring, tidak mau dengar kami punya firman, you go up to the mountain and let the mountain preach to you the glory and the power of God. Amen. Hallelujah. Amen. Probably I just read one passage more, one last passage. You okay with me? Can you give me 5 minutes? See whether I can do this. All right. Okay. Psalm 139. Look at this. This is such a beautiful passage, you know. Ayat yang kita baca ayat yang ketujuh dulu. Dia katakan begini. Kemana aku dapat pergi menjauh rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, even in neraka, that's what the King James Version say. Di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di hujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntut aku. Dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Di manakah saya boleh pergi? Is there anything in the whole universe saya boleh lari dari Tuhan? Tidak ada. Nadai. Just read. Verse 1. Tuhan, engkau melidik dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayat yang keempat. Sebab sebelum, look at this verse. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau tahui, ya Tuhan. Perkataan yang keluar sebelum, Tuhan sudah tahu, sudah ada dalam pikiran saya.
mana kita pergi? Ada ke tempat di dunia ini yang kita boleh tapuk dari Tuhan? Tidak ada. Kalau itu kesadaran kita, maknanya kita rasa we conscious of God all the time di mana-mana kita ada, iman itu boleh bergerak. Because God is there all the time. Amen. Saya tidur, saya bangun, saya pergi drive car, saya di office, saya pergi jamban, keluar jamban, dia ada di sana. So how do you run? You exist in Christ. Itu sebabnya iman kita ini senang bergerak jika kita ada kesadaran yang sedemikian. Amen? All you need to do, it's just like what Peter did. Saved me. Dia tenggelam betul. Dia berjalan. Save me. Banyak orang Kristen yang tenggelam di hadapan Yesus. Bukan Peter saja yang boleh tenggelam di hadapan Yesus. Banyak orang Kristen yang tenggelam di depan Yesus. Bagaimana kamu dan saya tahu saya tenggelam, saya tidak boleh angkat sampai tangan dan memuji Tuhan doi. The joy has disappeared, the peace has disappeared. Yang ada kepada kita ialah constant complaining. Itu saja yang ada. Inilah itulah orang inilah orang itulah. Kita tidak sadar kita ini dalam Tuhan. So kalau kita masih jalan di atas sungai, air macam the joy of the Lord is here, the peace of God is there. Amen. The love of God is there all the time. Itu jalan atas air senantiasa. Amen. Berikan tepukan kepada Tuhan. Hallelujah. And Jesus is so good. Walaupun Yesus Peter tenggelam, dia pegang dia. Dia angkat dia. Tapi kalau saya Peter lah, karena bila Yesus sudah angkat dia kan, mereka terus jalan ke perahu. Kalau saya Peter, saya katakan Yesus, jangan kita doa pakai perahu, kita terus jalan sampai sana. I enjoy this. It's a supernatural life. Sebenarnya kita boleh. Amen. Kita tidak boleh pegang tangan Yesus, but He is there, unseen. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, kita berdiri. And we sing a song. Is there a song we want to sing? Can I leave that to you? Can I leave that? Oh, goodness of God. Can you sing that song? Boleh kah? The goodness of God? Yeah, goodness of God. Yeah. It's a beautiful song. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. You are good. Hallelujah. Thank you. In your hand.
with every breath that I am. Wonderful, wonderful. Oh, my heart. Oh, my God. You've been so faithful, oh God. Thank you. Oh, my God. You've been so good. Oh, hallelujah. Every breath that I am. Wonderful Father. Yes. I will sing. I will sing, oh God. I will sing. And all my life, you have been faithful, oh God. Glory. And all my life, you have been so good, oh God. Be merciful. I will sing, oh God. Oh, I will sing. Yes. Hallelujah. Oh, my Lord, you've been so good. Father, hallelujah. Jesus. I will sing. I will sing. Glory. Of the goodness. I will sing. We'll sing, oh God. Oh, hallelujah. Oh, Rebbe, Sabah. Yes, Lord, we will sing. I will sing, oh God. This is my voice, this is my heart, this is my life. And let it be an instrument of music, singing all the time of the goodness and the mercy and the faithfulness of God. Ini doa kami Tuhan untuk kami semua. Dan kami sadar Tuhan bahawa Engkau ada bersama dengan kami. Kadang-kadang kami tidak boleh rasa, kadang-kadang Tuhan mungkin kami tidak boleh dengar segala semuanya Tuhan. Tetapi kami tahu berdasar atas firman-Mu Tuhan, Engkau ada dengan kami. Biar kesedaran itu Tuhan benar-benar dalam Tuhan, dalam fikiran, roh kami Tuhan, emosi kami Tuhan. Dan bila kami keluar dari tempat ini dengan kesedaran itu Tuhan, bukan kami jalan lari dari hadirat Engkau, tetapi Engkau ada senantiasa mengelilingi kami semua Tuhan. Yang rasa jauh, yang rasa susah, yang rasa berat, dalam nama Yesus kami istihar, kuasa ini diputuskan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya. Kami tidak mau ditipu oleh iblis. Kami tidak boleh tipu oleh daging kami sendiri. Kami mau bebas dari segala semuanya. Pada Yesus Engkau ada. We exist in you. You hold us together. Puji nama-Mu Tuhan. Puji nama-Mu Yesus. Apa saja keperluan kami, apa saja need kami Tuhan, in you it's all done. It's you, it is there. Settled. Solved. No problem. Tidak ada masalah yang tidak ada solution dalam Tuhan.
Sebenarnya segala semua masalah kita sudah ada solution dalam Tuhan even before the foundation of the world. Karena Yesus Kristus sendiri bukan mati 2000 tahun dulu. Dia mati menyelesaikan masalah kita before the foundation of the world. Therefore your problem and my problem sudah selesai. All we need to know is realize it is in the Spirit. Dan kita mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Karena segalanya sudah selesai. It's all done. It's all finished in God. Dan biar dia manifest dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, haleluya.